lihat Jokowi merasa di atas angin, pakar politik, ikrar Nusa Bakti, suatu yang 32 tahun saja bisa lengser. Wih, gile. Bung, melihat kondisi politik saya ini kok kayaknya sepertinya memang presiden kita ini memang ya, saya juga bisa saja membenarkan ini ya, lagi di atas angin gitu. Jadi seolah-olah udah berbagai macam permasalahan, bisa udah nggak kehitung ya berapa banyak kali demo ya. Udah yang dari demonya adem ayem sehingga sampai sekasar-kasar gitu. Itu gimana Bu Eden? Kok bisa-bisanya nggak peduli dengan keadaan seperti ini? Gimana? Ya, mungkin apa yang akan Profesor Ikrar Nusa Bakti ya benar juga. Memang Presiden Jokowi ini kan merasa di atas angin ya, karena dia menguasai seluruh lini trias politika dalam sistem demokrasi, yang eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Legislatif pilar itu ya, legislatif bagaimanapun partai pendukung Jokowi ya, walaupun saat ini minus PDIP ya, minus PDIP yang sudah dianggap berbeda pandangan politik dengan Jokowi, itu masih cukup kuat di DPR, walaupun kemarin ya Masinton Pasaribu ya, salah satu petinggi PDIP yang juga kader PDIP anggota DPR juga mengusulkan hak angket ya terkait putusan MK ini, yang hak angket ini bisa jadi juga jalan menuju pemakzulan ya. Yang jelas kemudian juga secara eksekutif jelas Presiden memegang semua jalur eksekutif, termasuk juga memegang kunci PJ kepala daerah yang jumlahnya ratusan ya. Karena kita ingat pemilu serentak kepala daerah kan dilaksanakan serentak 2024 nanti bulan November, yang kemudian akan dimajukan bulan September. Itu apa namanya jelas ya. Kenapa dimajukan bulan September? Karena Jokowi lengser sesuai dengan undang-undang itu 20 Oktober 2024. Jadi setelah dia masih berkuasa, dia pengen agar pilkada serentak itu dilaksanakan ketika dia masih berkuasa sepertinya. Ya, jadi apa namanya, Presiden Jokowi itu merasa di atas anginnya karena dia memegang seluruh ya, ada berapa gubernur yang merupakan PJ kepala daerah gubernur, ada 17-an, kemudian juga ada ratusan PJ bupati dan wali kota ya, yang semuanya dipilih oleh presiden ya. Dari DPRD itu hanya mengusulkan beberapa nama, yang milih tetap Kemendagri, entah itu milihnya dari orang yang diajukan oleh DPRD provinsi atau kabupaten kota, atau dari orang Kemendagri yang dipilih langsung oleh Kemendagri ya. Kemendagri kita tahu Pak Tito Karnavian ya, orang yang paling setia dengan Presiden Jokowi karena mendapatkan jabatan sebagai Kapolri pada waktu itu, malah melompati beberapa angkatan ya di atasnya. Ya, itu kan loncatnya luar biasa dari Badrodin Haiti ke Tito Karnavian. Kalau nggak salah 5 angkatan ya, 5 angkatan Pak Tito ini udah kacau banget itu pada waktu itu pemilihan Pak Tito ya sebagai Kapolri. Ya, jadi memang kemudian di yudikatif ya, bagaimana Jokowi bisa mengangkangi Mahkamah Konstitusi ya, yang setiap putusan itu final and binding, artinya tidak bisa diubah lagi ya, tidak bisa diapa-apakan lagi. Berbeda dengan putusan final, berbeda dengan putusan pengadilan negeri ya, ketika ada gugatan ataupun ada permasalahan apa, ketika di putusan pengadilan negeri masih ada banding sampai kasasi bahkan PK. Nah, tapi kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah final, tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Bahkan termasuk hari ini 9 hakim MK yang dilaporkan oleh 16 guru besar, oleh kemudian berbagai macam elemen masyarakat yang melaporkan ada pelanggaran etik ya. Bisakah nanti MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jibli Asidki dengan anggotanya Bintan Saragih dan juga Hakim Konstitusi aktif Wahidin Adams itu nanti menganggap Anwar Usman katakanlah ya yang paling bersalah ya, kemudian pelanggaran kode etiknya termasuk berat dan kemudian bahkan dipecat ya, apakah kemudian otomatis putusan MK batal? Kan tidak juga. Betul. Ya, jadi sudah selanjur semuanya, walaupun besok ya kan MK kan membuat putusan sidang kode etiknya besok sebelum KPU menutup pencalonan calon pengganti ya. Tapi sudah nggak ada gunanya lagi ya. Tapi memang sebenarnya benar-benar apa yang dilaporkan Presiden Bakti hari ini, Presiden Jokowi merasa di atas angin karena menguasai itu semua. Tapi ingat ya, Pak Soeharto yang 32 tahun dia memegang kendali pemerintahan, apalagi dia memegang militer terutama angkatan darat, itu pun bisa lengser ya, karena pada waktu itu kehendak rakyat menginginkan ya Pak Harto lengser. Jadi ya diberatkan Presiden Jokowi yang baru 9 tahun dah, kan baru 9 tahun yang menjabat, itu belum ada apa-apanya lah ya. Jadi adalah pilar kekuasaan itu ya tadi adanya penjaga yakni militer dan juga dukungan rakyat ya. Ketika tadi salah satunya itu nggak mendukung, itu pasti akan terjadi kegoncangan ya. Ketika tadi ya 98 itu kan pada waktu itu kita masih ingat ya, militer itu masih berdiri teguh membela Pak Harto ya. Tapi ketika militer
ya pada waktu Panglima ABRI-nya Wiranto mulai diam, artinya tidak mengambil tindakan, ya bahkan pada waktu itu menjelang kerusuhan 98 itu kan malah Panglima ABRI Wiranto malah pergi ke Malang, tidak kemudian menjaga Jakarta. Itu kan menunjukkan TNI itu ya sudah diam lah intinya. Ya kita lihatlah bagaimana reaksi rakyat, kan akhirnya jatuh juga pemerintahan Pak Harto. Jadi tadi ketika rakyat sudah tidak percaya lagi, kemudian menginginkan perubahan dan kemudian nanti didukung oleh militer, sudah jadi itu lengser sebuah rezim. Ya, kita lihat contohnya bagaimana Arab Spring. Iya. Ya, Arab Spring itu kan ketika rakyat berbondong-bondong dia menginginkan perubahan atau apa, itu terjadi ya. Tapi itu dengan syarat dukungan militer juga. Ya, karena ketika rakyat itu menginginkan perubahan tapi militernya masih menjadi penjaga rezim, itu juga bisa berlarut-larut seperti yang terjadi di Suriah. Ya, di Suriah itu kan masyarakat ingin perubahan, tapi militer masih tunduk pada Bashar Assad. Ya, pada Bashar Assad akhirnya yang jadi korban rakyat. Ya, korban. Dan memang ya people power ya, kalau kita lihat itu people power memang jalan perubahan, tapi jalan perubahan yang tidak sahih, yang tidak benar, karena pasti akan menimbulkan korban jiwa. Ya, jadi kalau dibilang sebuah perubahannya bisa merupakan jalan perubahan ya, sama terus 98 ya. Tapi artinya tadi Presiden Jokowi ya tadi merasa di atas angin, dan ya kita tahu bagaimana perasaan rakyat ya. Hasil survei mengatakan 80%. Rakyat puas. Wah, hebat sekali. Ini yang survei siapa? Yang survei siapa gitu. Kalau yang disurvei mungkin yang mendapatkan bantuan langsung tunai atau mendapat PKH ya mungkin jawabnya puas terus. Kan Presiden Jokowi ini kan selalu memupuk ya rakyat dengan bantuan-bantuan untuk menutupi kebobrokannya. Ya kan yang terbaru di bulan Desember nanti akan BLT akan diguyur lagi ya 400.000 dan beberapa sembako untuk itu. Jadi sebenarnya kan tahu itu untuk membungkam rakyat dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres ya lewat mekanisme yang luar biasa janggal. Ya. Dan ingat nggak semua rakyat itu dapat. Ya betul. Ya kita kan masih ingat lah biasalah banyak sekali kasus ya. Ternyata yang diutamakan dapat ternyata keluarga dari family RT RW-nya itu. Iya. Jadi bancakan sendiri ya kalangan tertentu. Ya sudah, Bung Aiden, makasih banget atas perspektifnya. Ini semoga menjadi pencerahan bagi militer terutama ya, yang nanti misalnya rakyat ingin perubahan melalui people power ya tolong di backup gitu ya. Baik, makasih Bung Aiden.